Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya lanjut ke Mas Irfan. Mas Irfan, sebelum bertanya soal bukti, saya ingin tanyakan. Kalau tadi memang dikatakan bahwa hanya mengutip pernyataan dari Aka dan juga Agus, lalu kenapa ini diungkapkan oleh Denden di persidangan? Apa tujuannya mengungkapkan bahwa pernah diyakinkan yang atas sudah tahu? Pasti ada tujuannya. Ya, sekali lagi bahwa pada saat Denden diajak pertemuan itu, dia sudah tidak punya kapasitas sebagai ketua tim ya pada saat itu. Jadi yang saya tahu bahwa peristiwa itu dalam rangka bahwa ya supaya Denden juga jangan kemana-mana gitu, ya kan? Bahwasanya di lingkup birokrasi di internal itu sudah tahu si Aka meyakinkan Denden. Jadi juga Denden tolong amanin posisi inilah gitu kira-kira untuk tutup mulut lah, pasti ke sana arahnya ya kan. Tapi lagi-lagi Denden sudah tidak punya peran kebijakan, apalagi dia memerintahkan nggak ada. Tapi Denden pernah nggak mengkonfirmasi langsung ke Pak Menteri bahwa ini memang ada perintah dari Pak Menteri? Oh ya nggak ada, gimana ceritanya mau mengkonfirmasi secara hierarki aja jauh dia kan. Gitu ya. Pada saat itu dia kan ketua tim penyidikan ITE, di atasnya ada direktur, ada dirjen, baru ke menteri itu kan. Nah kenapa kalau memang masih ada lapisan-lapisan lainnya, Denden begitu yakin bahwa yang di atas itu adalah Pak Menteri Budi Ari? Ya karena simbolisnya adalah si Aka tadi, ya kan? Karena Denden pada saat itu kan sempat juga ikut bagian mensupervisi pendaftaran saudara Aka itu ya, Adi Kismanto itu. Nah, pada dasarnya dia tidak masuk kualifikasi lah, ya kan? Dan dengar kabarnya dia adalah atensi atasan, dalam hal ini PM ya, PM kita sebut PM ya kan? Ya sudah dia duduk manis saja. Gitu. Ya, tapi Mas Irfan, kalau memang itu secara fakta hukum lemah untuk di persidangan, kenapa Denden mengungkapkan itu bahwa dia diyakinkan Pak Menteri ya, tanda kutip Pak Menteri ini sudah tahu? Ya, sekali lagi tadi bahwa Denden kan tidak bisa lepas dalam peristiwa ini karena dia pernah sebagai ketua tim, gitu ya. Begitupun Samsul, karena Samsul sempat juga pada saat dia ketua tim, ini kan ke lockdown semua kan, maka dipindahkan lah karena Pak Menteri nganggapnya ini mesti ada yang main, mungkin begitu ya kan. Tapi Denden bukan imbas dari dipindahkannya ke lantai 8 itu karena dia main, bukan. Pada saat itu dia sudah menjadi ketua tim penyidikan ITE kan. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam fakta persidangan, dia mentestimoni bahwa ini kata si Aka dan Agus untuk meyakinkan Samsul. Iya, tapi kan bisa saja tidak diungkapkan di persidangan kalau memang itu tidak ada gunanya buat dia. Begitu. Ya, secara material dia nggak mau dipersalahkan kan, klien kami kan, di kemudian hari kan. Makanya nanti itu, ujungnya berarti tidak mau dipersalahkan. Ya. Bang Freddy, berarti ini untuk meringankan hukuman dirinya, begitu Bang? Yes, jadi kalau bicara bagian dari strategi, ini kan ada istilah tadi saksi mahkota. Saksi mahkota itu kan adalah sesama terdakwa, walaupun klaster yang berbeda bisa klaster yang sama. Jadi dia bisa melakukan itu untuk meringankan dirinya. Ya, padahal kan tadi juga udah tahu. Jadi di klaster sebelumnya memang dia sudah bermain, artinya ya itu sudah tersendiri. Ya, kasus dia itu tersendiri, memang dia terlibat dalam proses pengamanan judul itu dan itu sudah menjadi fakta. Tetapi saya juga tidak tahu apa motif lain di balik ini. Kalau bicara Denden, saya juga belum bisa mengatakan ada motif lain, misalnya ada politik atau apa. Tetapi yang kita hari ini komentarin, oke lah, tadi ada dakwaan, ya ada BAP, ada fakta persidangan. Itu saja yang kita coba gali, coba kita diskusikan. Yang pasti yang dari situ, saya dari pihak Budi Ari mengatakan dari semua proses itu sampai saat ini belum ada yang menunjukkan keterlibatan Budi Ari. Memang belum ada. Tapi semuanya kan, hanya omong-omong, hanya dibawa-bawa saja. Tapi kan yang menjadi isu juga, Aka ini kan titipannya Pak Budi Ari begitu loh. Yang saya jelaskan lagi, mungkin Bro ini tahu. Direktur juga udah diperiksa ya. Direktur sudah diperiksa di persidangan. Direktur itu menyatakan ya ada arahan Pak Menteri untuk menerima si Aka ini untuk diperbantukan dalam proses untuk pemberantasan judol. Hanya itu saja arahan, tidak ada arahan lain. Tapi kenapa malah mengajak kalau memang diberantas? Jadi memang untuk memberantas, ya, untuk memberantas.
tidak ada Pak Menteri mengatakan terima dia sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Jadi sekali lagi persyaratan administrasi pun tidak ada yang dilanggar di situ. Kecuali Pak Menteri misalnya angkat dia, jadikan dia tenaga ahli yang harus S1. Ini enggak ada, hanya membantu tim teknis. Ini pernyataan direktur loh di depan persidangan. Nah, angkat dia sebagai tim teknis untuk membantu pemberantasan judol. Nah, jadi ternyata sukses pekerjaan ini kan. Jadi masif semuanya ya. Sehingga banyak yang terganggu, nah, kemudian didekatin lagi lah dia ini, si Aka ini. Kan begitu ini ceritanya. Jadi framing yang selama ini seolah-olah si Aka ini direkrut untuk sebagai tangan Pak Menteri melakukan pengamanan judol. Padahal itu yang terjadi adalah, makanya di situ mensreanya. Nah, Pak Menteri pernah nggak mencurigai bahwa AK ini sudah mulai dalam artinya tercemar begitu ya? Atau mungkin sudah terkontaminasi, berbelok ke jalan yang salah? Pak Menteri ini baru tahu setelah kasus ini. Sama sekali tidak ada yang Sama menginformasi? sekali tidak tahu. Pak Menteri murni tahu ini setelah kasus ini, penggerebekan itu, baru dia tahu. Wah, gue ditipu sama orang-orang ini, gue dihianatin sama orang-orang ini. Tapi kenapa Pak Menteri tidak klarifikasi saja kalau memang tidak tahu sama sekali gitu? Karena kan Sudah. selama ini tanggapannya hanya biar saja. Ah, itu kan yang kemarin, karena sudah capek, baru 1 hari yang kemarin. Kalau selama ini kan dia udah klarifikasi langsung juga kok, di media juga udah klarifikasi langsung Dari kok. pertemuan yang dilakukan Pak Menteri juga sempat tidak diomongkan atau masih belum mengetahui Pak Menteri? Maksudnya Terkait pertemuan-pertemuan yang pertemuan. pemanggilan di rumah dinas. Pak Menteri tidak pernah membantah. Jadi Pak Menteri itu menerima siapa saja di rumah dinas. Nah, dalam konteks ini yaitu itu tadi, ketika perintah dari Presiden itu untuk memberantas judol kepada Pak Menteri harus secepatnya mencari cara bagaimana ini bisa tereksekusi. Maka kepada teman-teman, kepada kementerian semuanya diberitahu, ayo apa yang bisa kita lakukan. Nah, makanya datanglah si Tony ini. Itu konteksnya seperti itu, diskusi, beberapa kali diskusi. Nah, gua ada orang ini, Aka ini. Nah, kemudian dibawalah kementerian presentasi bagus, dia bisa 50.000 sampai 100.000 ini menjerat situs judol itu. Berhasil dipraktekkan, berhasillah perintahnya perbantukan ini untuk memberantas judol. Bukan tempatkan ini sebagai pejabat ini, bukan. Kan begitu, ini penting ini kata direktur di persidangan. Nah, berhasil pekerjaan ini terganggu para oknum yang terlibat ini. Nah, maka didekati dia, nah, ikut pula dia. Nah, bawa Pak Menteri yang tadi nama-nama, padahal oke, nanti silahkan saja. Kayaknya Bang Freddy ini lebih mengenal sosok-sosoknya begitu ya? Kasusnya lebih paham Bang Freddy dibanding Mas Irfan nih Loh, kayaknya. bukan, tadi itu kita berdasarkan Kalau dari... dia kan nggak terikat ya. Kalau kita kan terikat di persidangan Ya, kan. jadi agak-agak ragu-ragu juga kan kalau dia ngomong kan. Bukan ragu-ragu. Nanti Tapi dari alur cerita Tapi yang dipaparkan tanya aja, Bang Freddy, benar ada nggak? yang connect nggak dengan nah. keterangan Denden? Ya sekali lagi kalau Aka kita nggak mau komentar ya kan, kita tegak lurus soal yang kita tangani aja lah ya pada intinya kan gitu ya. Soal keterlibatan ini itu kita kan normatif aja semua. Ya Nah, kan? bukti-bukti Tidak mau apa sih berspekulasi yang kita. disiapkan Denden nih untuk membela dirinya? Ya pertama kan kemarin dari saksi fakta sudah dihadirkan. Dirjen, kemudian direktur, ada penerimaan ya kan, Bu Ulfa semua menyampaikan kalau kapasitas Denden cukup mumpuni. Kalau soal kemudian ada permainan ya dia juga nggak tahu gitu loh. Ya untuk kapasitas Denden ya, gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau yang terkait 1,5 M kalau nggak salah Denden juga sempat dimintai uang Ya. untuk tutup mulut ya? Ya itu betul. 1,5 M. Itu betul. Itu untuk siapa? Pernah nggak Denden menceritakan itu? Pernah. Di dalam BAP pun dia sampaikan memang ada seseorang atas nama Agus ya, menggertak dia untuk menyerahkan sejumlah uang, gitu kan? Padahal dia juga punya motif juga ingin masuk dalam pusara itu gitu. Dan itu terjadi memang. Rinciannya untuk siapa-siapa saja? Oh enggak, langsung diserahkan ke Agus. atas nama Agus. Atas nama Agus. Oke. 2 kali penyerah terimaan ya kan, 500 dan 1 miliar. Ya kalau dalam fakta persidangan juga disebut ada 50% ke Pak Menteri itu gimana Bang? Nah, Ya, seperti saya bilang tadi, ya mungkin kalau saya yang ngomong, nanti kan dibilang, mana ada ini yang ngaku kan begitu kan. Nah nanti silahkan, selama ini itu sudah kami bantah, tetapi
Yang kan kami bilang itu kan hanya omon-omon klaim mereka saja, dibawa-bawa Pak Menteri. Nah, nanti kan ada pemeriksaan terdakwa ini, selaku terdakwa ya. Ada Aka, ada Tony. Ya, yang kita katakan selama ini kan si Tony ini kan bawa-bawa, tetapi dia juga sudah membantah sebetulnya. Walaupun belum sebagai terdakwa ya. Ya, betul. Nah, waktu saksi dia sudah membantah itu. Dan kalau saya nggak salah juga di dalam BAP, di dalam persidangan-persidangan juga bagian-bagian itu PM itu diterima oleh si Tony. Jadi yang jatah PM 50%, dia yang terima, dia itu sudah akuin. Dan di dalam penggerebekan itu juga duit itu ada di dia. Oke. Belum diserahkan. Belum. Dan Akan. bukan masalah belum atau akan, bukan. Jadi itu cuma dia yang tahu Kalau gitu loh. belum kan berarti akan ya. Akan, ya. Jadi- Kecuali Bang Freddy bilang tidak ya. Oke. Jadi cuma dia yang tahu, gitu loh. Pak Menteri nggak ngerti sama sekali ini bahwa ada bagian dia 50% di situ. Ya tidak pernah minta, tidak pernah menyuruh meminta, gitu loh. Jadi Pak Menteri nggak tahu sama sekali, gitu. Jadi Pak Menteri mau ngomong apa gitu loh, dia nggak ngerti, nggak tahu. Tapi kan dengan disebut-sebut di persidangan ini mengancam integritas nih Bang, Oh, sangat. menggoyahkan. Apakah Projo tidak mau mendorong supaya lagi-lagi dilakukan klarifikasi? Bolak-balik kita ngedorong, kita justru tantang, kita challenge, ini dibongkar sebongkar-bongkarnya. Ya bahkan ini kan ada yang menerima duit kayak yang tadi ya, Ya. ada yang order. Tapi siapa pemberinya? Harusnya kan ada. Nah itu dibawa ke persidangan, bandarnya dibawa, gitu. Itu uang segitu banyak dari mana sih? Nah itu yang kita kejar. Ayo come on. Oke kalau Pak Menteri terlibat nggak apa-apa, kejar sesuai fakta persidangan. Tetapi di atas segalanya, ini kan teman-teman dari TV One juga udah PPATK, Pak Susno kemarin saya lihat, udah oke, udah. Tetapi, iya tetapi, ayo serius kita kejar ini bandar-bandar ini. Siapa pemberi dana ini biar selesai ini permasalahan judol ini. Kita fokus juga di sini. Sedikit tanggapan mungkin Mas Irfan? Memang harusnya hadir di tengah-tengah kita juga teman-teman dari kuasa Ya. atau PH-nya Tony ya, supaya berimbang semua. Atau AK kan. juga ya. Atau AK ya, Adi Sumanto. Ya tapi kan kalau dari terakhir ceritanya atau kesaksiannya Denden begitu ya, Ya. dia kan ditekan atau diajak dengan menjual atas perintah atasan begitu kan? Iya. Sekali lagi. Apakah salah satunya dengan duit 1,5 M juga dijual dengan perintah atasan atau seperti apa? Oh enggak, itu terpisah. Peristiwa yang terpisah ya. Jadi Itu Denden. Agus. Iya, itu Agus. Ya. Agus yang mengaku-ngaku lah ya, Ya. kalau nggak diserahin akan saya bongkar. Semua kan jadi punya rasa shock terapinya tinggi tuh kan, Ya. maka mau nggak mau harus nyerah terimakan gitu kan. Nah kira-kira begitu. Kalau menurut saya kalau tadi Mbak Mala nanya, apa nih pembuktian nanti? Ya ini kan masih panjang kan proses persidangan kan. Masih ada saksi mahkota yang antara satu dengan yang lain masih bersaksi nanti ya kan. Antara saksi mahkota klaster yang berbeda langsung Iya, ada 4 klaster lagi nih. Ya, kita juga punya hak untuk menghadirkan saksi meringankan nanti untuk klien kami ya kan. Di persidangan ada waktunya nanti. Saksi Oke. ada cas namanya ya kan. Jadi pikir saya masih panjang lah perjalanan ini. Baru setengah main nih di persidangan ini. Jadi TV One gak usah khawatir, masih banyak episode berikutnya bos. Iya kan? Kira-kira begitulah. Oke, Ya kan? Bang Freddy harapannya? Ya harapannya memang melalui proses tadi kan disinggung, apakah integritas Pak Budiari nggak tercemar di sini. Ya harapannya mudah-mudahan persidangan ini bisa ya, yang pertama saya bilang tadi bisa menarik semua yang terlibat di sini, termasuk pemberi dana, bandar segala Bandarnya macam. dong kejar dong. Ya, kalau dari kami mudah-mudahan kami berharap dari persidangan ini bisa membersihkan nama Budiari itu pasti. Untuk konteks kasus judol ini. Kami percaya betul beliau itu tidak akan terlibat ya baik melalui fakta persidangan, melalui saksi, melalui apapun itu tidak akan. Tetapi dengan adanya persidangan ini itu mudah-mudahan masyarakat bisa ya percaya kan begitu. Oke. Itu aja harapan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan. Bang Freddy, Bang Mas Freddy, Irfan. untuk waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama. Dan tentunya kita berharap ya, tidak hanya harapan Mas Freddy, tidak hanya harapan Mas Irfan bahwa seluruh lapisan yang terkait dengan judi bisa diberantas begitu. Andi Kumala dan pemirsa. Baik, kita akhiri dialog kita terkait dengan judi Online. judo. Dan kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.